Minasan, konnichiwa. Kembali lagi dengan saya Hikari yang akan menemani Minasan belajar bahasa Jepang dengan metode Gakushudo yang cepat, mudah, dan praktis. Oke, Minasan, sebelum kita lanjutkan ke pelajaran berikutnya, ayo kita review dulu untuk pelajaran sebelumnya ya, yaitu kita sudah belajar tentang kata tanya nan, ya, variasi dari kata tanya nan. Ya. Nan sendiri artinya adalah apa atau berapa. Ya. Nah, variasinya ada apa aja? Ya. Yang pertama ada nan mei sama desu ka? Ya, atau nanin desu ka? Ya, artinya adalah berapa orang. Ya, nanmei sama itu bentuk formal ya, sedangkan nanin adalah bentuk informal. Ya, dua-duanya sama kok ya, artinya adalah berapa orang. Ya, lalu ada nambong desu ka? Artinya adalah berapa batang. Bong ini merupakan satuan untuk benda-benda yang ukurannya panjang, seperti pulpen, pensil, payung, ya. Lalu ada pohon, lalu ada bis, kereta, ya, dan lain-lain. Ya. Lalu ada nanmai desu ka? Artinya adalah berapa helai. Nah, mai ini untuk satuan kertas, rambut, piring, ya, dan lain-lain. Ya. Kemudian ada nannichi desu ka? Nichi tanggal. Jadi nannichi desu ka? Tanggal berapa? Ya. Kemudian ada nanyobi desu ka? Yobi hari. Jadi nanyobi desu ka? Hari apa? Ya. Kemudian ada nangatsu desu ka? Ya, gatsu itu bulan. Ya, nangatsu desu ka? Bulan apa? Bulan berapa? Ya. Kemudian ada nannen desu ka? Nen itu tahun. Jadi tahun berapa gitu ya? Nannen desu ka? Lalu ada nanji desu ka? Ya, ji itu jam. Jadi nanji desu ka? Jam berapa? Ya. Lalu ada nanjikan desu ka? Nah, kalau ji tadi jam. Nah, jikang ini adalah durasinya. Ya, lama waktunya. Jadi berapa jam, ya. Kemudian ada nankai desu ka? Ya. Nah, kai di sini bisa berarti lantai, bisa juga artinya adalah kali. Ya, 1 kali, 2 kali, 3 kali gitu, ya. Jadi nankai desu ka? Ya, itu bisa berarti lantai berapa, ya. Atau juga bisa berapa kali gitu ya. Nanti tentunya disesuaikan dengan kanjinya, ya. Oke, minasan ya. Itu untuk pelajaran sebelumnya ya tentang variasi dari kata tanya nan. Selanjutnya, kita akan belajar tentang perubahan kata kerja dalam bahasa Jepang. Ya. Kata kerja dalam bahasa Jepang disebut dengan doshi. Ya. Nah, menurut metode Gakushudo, kata kerja dibagi menjadi 5 golongan. Ya. Golongan pertama adalah golongan imas, yaitu semua kata kerja dalam bahasa Jepang yang diakhiri dengan suaranya imas. Contohnya ada menulis, kaki mas, berenang, oyogi mas, ya, bermain, asobi mas, dan lain-lain. Ya, itu kan semuanya diakhiri dengan suara i ya. Nah, pokoknya semua kata kerja dalam bahasa Jepang yang diakhiri dengan suaranya imas itu masukin aja ke golongan 1 ya. Kemudian untuk golongan 2. Golongan 2 adalah kata kerja yang diakhiri dengan suaranya imas. Ya. Nah, kata kerja di golongan 2 ini diisi oleh hanya beberapa kata kerja tertentu saja. Ada apa aja? Yang pertama ada mimas, melihat. Kimas, mengenakan, memakai. Okimas, bangun. Orimas, turun. Karimas, meminjam. Ya, yang kita bisa mudah menghafalkannya, depannya aja sebutin ya. Mi, ki, oki, ori, kari, gitu ya. Kemudian golongan 3 ya. Golongan 3 adalah kata kerja mas. Semua kata kerja dalam bahasa Jepang yang diakhiri dengan suaranya mas, gitu ya. Masukin aja ke golongan 3. Contohnya ada makan, tabe mas, ya. Mengajar atau memberitahu, oshie mas, ya. Membuka, ake mas, ya, dan lain-lain. Itu semua suaranya diakhiri dengan kan ya, mas. Nah, berarti masukin aja ke golongan 3 ya. Kemudian untuk golongan 4.
Ya, golongan 4 adalah hanya satu kata kerja, yaitu kimas yang artinya datang. Gampang ya, golongan 4 cuma satu kata kerja, yaitu kimas yang artinya datang. Ya. Golongan 5 adalah shimas, ya, artinya melakukan. Ya, jadi semua kata kerja dalam bahasa Jepang yang diakhiri dengan shimas itu masukin ke golongan 5. Contohnya ada belajar, benkyo shimasu, ya, bekerja, shigoto shimasu, memasak, ryori shimasu, dan lain-lain. Ya, itu berdasarkan penggolongannya, gitu ya. Oke ya Pinasang ya, itu merupakan kata kerja berdasarkan golongannya ya menurut metode Gakushudo. Ya, walaupun dalam buku pelajaran bahasa Jepang lain ada yang membagi kata kerja menjadi 3 golongan. Ya, tapi untuk mempermudah ya pembelajar orang Indonesia yang belajar bahasa Jepang ya. Nah, metode Gakushudo memisahkannya menjadi 5 golongan yang lebih terperinci. Gitu. Oke, ya. Selain berdasarkan golongannya, nah, kata kerja dalam bahasa Jepang ini ya dari golongan 1 sampai 5 ya masing-masing bisa mengalami perubahan bunyi. Ya, perubahannya bunyi itu menjadi ya suara atau bunyi vokal ya dalam huruf Jepang. Huruf vokal ada apa aja? Ada huruf A, I, U, E, O ya. Kita sebut saja dengan kata kerja A, kata kerja I, kata kerja U, kata kerja E, dan kata kerja O gitu ya. Nah, kita mulai dulu yang paling umum ya, yang paling awal ya kita pelajari sewaktu belajar bahasa Jepang adalah kata kerja I. Kenapa? Karena kata kerja I ini disebut juga dengan bentuk mas atau bentuk sopan gitu ya. Oke, lalu kita ke kata kerja U. Nah, inilah yang akan kita pelajari untuk kali ini ya. Kata kerja U ya disebut juga dengan bentuk kamus atau dalam bahasa Jepangnya disebut dengan jishoke ya. Nah, bentuk kamus ini merupakan bentuk informal dari mas gitu ya. Jadi kalau kita ngomong bahasa Jepang dengan diakhiri dengan mas itu sopan ya. Tapi kalau diakhiri dengan bentuk kamus ini ya, maka disebut dengan bentuk yang informal. Ya, yang disebut dengan kata kerja bentuk kamus di sini adalah jadi kalau kita mau mencari arti dari suatu kata misalnya, gitu ya, tidak akan ada di kamus itu bentuk mas, tapi adanya adalah bentuk kamus, gitu. Makanya disebut dengan bentuk kamus, gitu ya. Nah, sekarang bagaimana caranya mengubah ke kata kerja bentuk kamus ini, ya, jishoke ini, gitu ya. Ayo kita simak ya. Kita mulai dari golongan 1. Ya. Nah, tadi ya golongan 1 itu adalah kata kerja yang diakhiri dengan suaranya imas, ya. Imas. Nah, bentuk kamusnya gimana? Bentuk informalnya gimana? Gitu ya. Gampang, ya. Masnya dihilangkan, ya dibuang, ya. Nah, suara i ya, imas. Nah, i-nya ini diganti jadi suara u gitu, ya. Misalnya ada pergi, ikimas. Ya, bentuk kamusnya ya masnya dihilangkan. Ya, suara i-nya diganti jadi u deh. Iku ya. Lalu mendorong. Oshimas ya. Bentuk kamusnya masnya dibuang ya. Nah, shi-nya diganti jadi suara u. Su. Jadi osu ya. Bentuk kamusnya osu ya. Lalu ada berdiri. Bahasa Jepangnya adalah tachimas ya. Nah, ini tolong ditandain ya minasang ya, distabiloin. Untuk kata kerja dalam bahasa Jepang di golongan 1 yang di tengah-tengahnya ada huruf chi ya. Maka bentuk kamusnya adalah tsu, bukan cu. Tachimas jadi tachu, bukan. Tapi tatsu ya, tolong tandain ya. Oke. Jadi bentuk kamus dari tachimas adalah tatsu ya. Lalu minum, bahasa Jepangnya adalah nomimas. Bentuk kamusnya masih dibuang ya, suara i ganti jadi u. No mu ya. Oke, lalu ada naik kendaraan. Bahasa Jepangnya adalah norimas. Bentuk kamusnya masih dihilangkan ya. Suara i ganti jadi u. Noru. Oke, gampang ya untuk golongan 1 ini ya. Jadi suara i ganti aja jadi suara u ya. Iki, iku, oshi, osu, tachi, tatsu.
nomi, nomu, nori, noru. Gitu. Oke? Ya, itu untuk golongan 1. Untuk golongan 2 dan 3, ya. Kan golongan 2 adalah kata kerja yang berakhiran dengan imas. Golongan 3 kata kerja yang berakhiran dengan emas, ya. Gimana bentuk kamusnya? Gampang. Masnya dihilangkan aja, ganti jadi ru, ya. Masnya dihilangkan, ganti jadi ru, ya. Kita lihat ya di golongan 2, ya. Masih ingat golongan 2 itu ada kata kerja apa aja? Ada kata kerja mi, ki, oki, ori, gari. Mi, mimas, melihat. Bentuk kamusnya berarti mi, ru. Masnya dibuang ya, ganti jadi ru. Mi, ru. Ya. Ki, kimas, mengenakan. Bentuk kamusnya ki, ru. Ya. Oki, okimas, artinya bangun. Bentuk kamusnya oki, ru. Ya. Lalu ada ori, ori, mas, ya, turun, ya. Bentuk kamusnya berarti ori, ru, ya. Lalu ada kari, kari, mas. Bentuk kamusnya kariru, ya, meminjam. Oke, ya, itu tuh golongan 2, ya. Untuk golongan 3, masih ingat ya, kata kerja yang berakhiran dengan suaranya mas. Bentuk kamusnya sama. Masnya dibuang ganti jadi ru. Contoh ada makan, tabe mas, ya. Bentuk kamusnya berarti masnya diganti, buang, ganti jadi ru, tabe ru, ya. Mengajar atau memberitahu, oshiye mas. Bentuk kamusnya oshiye ru, ya. Membuka, ake mas. Bentuk kamusnya ake ru, gitu. Oke, itu untuk golongan 2 dan 3. Lanjut kita ke golongan 4. Golongan 4 ini gampang ya, karena hanya ada satu kata kerja, yaitu kimas. Artinya datang. Jadi tolong dihafalkan aja, ya. Bentuk kamus dari kimas yang artinya datang, ini adalah kuru, special. Ya, jadi tolong ditandain ya. Bentuk kamus dari kimas yang artinya datang adalah kuru. Ya. Kemudian golongan 5, shimas. Ya, bentuk kamusnya adalah suru. Ya, shimas diganti jadi suru. Contoh ada belajar, benkyo shimas. Bentuk kamusnya berarti benkyo suru. Ya, bekerja, shigoto shimas. Bentuk kamusnya shigoto suru. Ya. Lalu ada memasak, bahasa Jepangnya ryori shimas. Bentuk kamusnya ryori suru. Ya. Oke, minasan, itu ya untuk bentuk kamus atau disebut juga dengan kata kerja u atau dalam bahasa Jepangnya adalah jishoke, ya. Jishoke ini merupakan bentuk informal, ya, dari bentuk mas, gitu. Oke, minasan, kalau kita sudah bisa mengubah ke kata kerja bentuk kamus, nah sekarang ayo kita pelajari kaiwanya, percakapannya ya. Nah, percakapannya di sini ada judulnya Yasumi no Hi. Artinya adalah hari libur. Ya, Yasumi libur, Hi hari. Yasumi no Hi hari libur. Ya. Nah, di sini ada percakapan antara A dan B. Ya, si A bertanya nih kepada si B. Ya. Kondo no yasumi, doko e ikun desu ka? Ya. Kondo no yasumi artinya adalah liburan nanti. Ya. Doko e ikun desu ka? Kamu pergi kemana nih? Gitu ya, untuk menegaskan ya. Jadi kalau mau tanya gitu ya, liburan nanti kamu pergi kemana nih? Gitu ya, bahasa Jepangnya adalah kondo no yasumi doko e ikun desu ka? Ya. Kemudian dijawab oleh si B. Tomodachi to barito ni ikimasu. Jadi tomodachi to bersama teman, dengan teman ya. Barito ya. Barito berarti Pulau Bali ya. Barito ni ikimasu, pergi ke Pulau Bali ya. Aku mau pergi ke Pulau Bali dengan teman. Gitu ya. Oke, sekali lagi ya. Jadi kalau mau bilang aku mau pergi ke Pulau Bali dengan teman, bahasa Jepangnya adalah tomodachi to barito ni ikimasu. Kemudian ditanggapi, direspons ya oleh si A ini. Barito desu ka? Sore wa ii desu ne. Ya, Barito itu adalah Pulau Bali ya. Jadi kalau mau bilang Pulau Bali ya, itu menyenangkan ya. Bahasa Jepangnya adalah Barito desu ka? Sore wa ii desu ne.
Bagaimana minasang? Percakapannya menyenangkan ya? Kalau kita mau nanya tentang liburan ya sama teman. Ya, oke. Jadi kalau kita sudah bisa percakapan yang ini ya, nah sekarang coba yuk kita aplikasikan ya melalui gambar ya yang ada di sini ya. Gakushudo sudah menyiapkan gambar yang lucu nih untuk memvisualisasikan percakapan yang tadi ya. Percakapan di sini antara si Tono dan Tini gitu ya. Nah, pertama-tama si Tini ya tanya sama Tono nih. Liburan nanti kamu pergi kemana nih? Gitu ya. Kira-kira tadi bahasa Jepangnya bagaimana minasang? Masih ingat? Dozo. Ya, betul ya. Kondo no yasumi doko e ikun desu ka? Oke, hai, bagus. Kemudian ya dijawab oleh si Tono nih. Aku mau pergi ke Pulau Bali dengan teman. Tadi kira-kira bahasa Jepangnya bagaimana minasang? Masih ingat kah? Ya, dozo diucapkan ya. Oke, bagus. Tomodachi to barito ni ikimasu. Bagus. Kemudian ditanggapi direspons ya oleh si Tini nih. Pulau Bali ya? Itu menyenangkan ya. Tadi tuh kira-kira bahasa Jepangnya bagaimana minasang? Masih ingat dong? Ya, dozo silakan diucapkan ya. Oke, bagus. Barito desu ka? Sore wa ii desu ne. Ya. Kemudian dijawab oleh si Tono ya. Ya, betul. Hai, so des. Gitu ya. Kemudian Tini pun excited ya mendengarkan Tono yang mau pergi ke Bali. Jadi dia minta oleh-oleh sambil memukul-mukul dengan pelan tentunya ya. Ya, si Tono. Jangan lupa oleh-oleh ya. Gitu, biasalah ya sama temen gitu ya. Kalau tahu temen ada yang mau jalan-jalan ya, biasanya kita minta oleh-oleh gitu. Ya. Terus sama si Tono pun direspons, iya, jangan pukul-pukul. Oke ya. Oke minasang, itu untuk pelajaran kita kali ini ya, yang membahas tentang kata kerja bentuk kamus ya, dan juga percakapan yang judulnya adalah hari libur ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, jangan ragu untuk silakan saja tulis di kolom komentar. Oke ya. Terima kasih sudah belajar dengan baik hari ini ya. Tetap semangat belajar bahasa Jepang ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Oke, kyo otsukare sama deshita. Mata aimashou ne. Gambatte ne. Ja ne.